Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amalia Fitri dengan NPM 2111060100. Yang terhormat, Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi memahami adanya evolusi populasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin, yakni evolo, yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Selanjutnya yaitu pengertian dari populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang menghuni wilayah yang sama dan dapat berproduksi satu sama lain untuk menghasilkan keturunan yang mampu hidup. Kemudian, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat yang baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Kemudian ada jenis evolusi populasi. Kondisi lingkungan saat ini menentukan apakah suatu sifat menguntungkan atau tidak. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi. Tekanan selektif keduanya, tekanan selektif yang berbeda populasi dapat berevolusi ke arah yang berbeda, menghasilkan dua yang berbeda secara genetik populasi. Seiring waktu, hal ini menyebabkan ada 3 penyebab utama evolusi suatu populasi, yaitu karena mutasi baru relatif jarang dan perkawinan non-acak tidak berdampak langsung pada frekuensi alel. Pelanggaran terhadap lainnya dianggap menyebabkan sebagian besar tidak kondisi perubahan evolusioner. Nah, di sini ada 3 penyebab utama evolusi suatu populasi, yaitu yang pertama ada seleksi alam. Ketika individu-individu dalam suatu populasi mempunyai sifat-sifat yang dapat diwariskan, maka individu-individu yang sifat-sifatnya memberikan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi yang lebih baik cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan. Artinya sifat-sifat yang bermanfaat akan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sifat-sifat yang merugikan. Kemudian, sebuah proses di mana ciri-ciri yang meningkatkan kelangsungan hidup atau keberhasilan reproduksi cenderung menjadi lebih umum seiring berjalannya waktu evolusi adaptif. Kemudian ada pergeseran genetik.
Pergeseran genetik adalah istilah untuk fenomena di mana kumpulan gen dan struktur genetik suatu populasi berubah secara acak dari generasi ke generasi sebagai akibat dari kejadian yang tidak disengaja, khususnya pada populasi kecil. Penyimpangan genetik biasanya terjadi akibat efek pendiri atau hambatan. Sejumlah kecil individu yang terpisah dari populasi yang lebih besar dapat menciptakan populasi baru dengan kumpulan gen yang berbeda dari populasi asli. Katakanlah beberapa individu dari suatu populasi itu tertiup badai ke sebuah pulau tak berpenghuni karena badai hanya memindahkan beberapa individu dan alelnya dari populasi utama. Kumpulan gen populasi baru hanya akan diwakili oleh gen dan alel pendirinya. Kemudian, efek hambatan. Populasi dapat berkurang secara signifikan akibat peristiwa lingkungan yang tiba-tiba seperti kekerabatan atau banjir. Efek kemacetan dapat disebabkan oleh penurunan tajam pada ukuran populasi secara kebetulan. Alel-alel tertentu mungkin terlalu banyak terwakili, ada pula yang kurang terwakili, dan bahkan ada yang hilang sama sekali di antara alel-alel yang bertahan. Kemudian ada aliran gen. Perpindahan alel dari satu populasi ke populasi yang lain akibat pergerakan individu, subur atau gametnya juga dapat mengubah frekuensi alel. Misalnya, populasi yang bermigrasi ke daerah lain dan kawin dengan individu dari populasi lokal memasukkan alelnya ke dalam populasi lokal. Dengan mentransfer alel antara populasi, aliran gen dapat mengurangi perbedaan genetik antara dua populasi dan jika cukup luas dapat menyebabkan kombinasi keduanya menjadi satu populasi dengan kumpulan gen yang sama. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.